Terkait mengenai capres pilihan para pelaku pasar modal kita di Indonesia ya. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi ataukah memang masih banyak catatan-catatan penting begitu yang harus dilakukan oleh penerusnya mendatang ya. Nah ini apa saja mungkin kita bisa langsung saja begitu ya rangkumkan catatan-catatan yang bisa menjadi pekerjaan rumah untuk pengganti Pak Jokowi saat ini ke depannya ya. Dari Bu Lili, apa nih catatan-catatan besarnya? Ya. Tadi saya mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Ma'ruf ya. Aku pikir itu sangat real dalam arti kenapa apa yang diangkat Bapak itu tadi memang itu topik yang mewarnai hampir setiap hari ya masalah itu ya toh. Sehingga saya berpikir ya waktu Pak Jokowi ya pertama kali muncul ya beliau meluncurkan yang dinamakan revolusi mental ya toh. Revolusi mental, betul ya. Itu luar biasa menurut aku, amat sangat tak terkatakan luar biasa. Sebab kalau itu memang berhasil gitu ya, saya pikir problem yang diangkat tadi ya, yang akan bisa diatasi ya, sudah mulai bisa diatasi lah, walaupun tidak 100% ya. Tapi dengan katakanlah mindset ya, mental yang benar dan sebagainya, seseorang bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar gitu ya. Dan tidak terjebak atau tidak terbawa arus memang begitu. Korupsi itu sudah sepantasnya karena everything butuh uang gitu ya. Jadi saya mau mengatakan presiden selanjutnya moga-moga dapat melanjutkan program revolusi mental itu sehingga sungguh-sungguh menghasilkan hasil yang konkret gitu ya. Perubahan bangsa ini menjadi bangsa yang sangat bermartabat, negara yang dihargai, punya posisi yang katakanlah di dunia ya, di global gitu ya, terhormat begitu. Saya pikir itu sangat bisa, tapi memang kita harus memulai ya. Kita tidak perlu, terutama generasi muda nih Pak Fasko. Langsung nyoleknya ke sini. Harapan, soalnya harapan. Ya toh jangan putus asa. Actually kita bisa. Orang tua yang ngancurin, anak muda suruh benerin. Saya pikir begitu dong. Yang paling enak dari orang tua ya, nggak salah. Oke, baru di ternyata seperti apa catatan-catatan pekerjaan rumah PR gitu ya, atau mungkin hal yang harus diselesaikan dari pemerintah ini untuk next presiden 2024. Ya, kalau dari pribadi saya mungkin melihatnya lebih ke penegakan hukum di Indonesia. Jadi mungkin kalau buat para pelaku usaha ketika ada kasus hukum biayanya sangat tinggi dan kadang-kadang biaya seperti itu ada biaya yang resmi, mungkin juga ada biaya yang tidak resmi seperti itu. Nah, tentu ini kan mempengaruhi dong. Kalau misalnya kita orang lokal, ya mungkin kita mengerti. Kalau orang asing lihat kayak gini kan, siapa yang mau invest di sini gitu. Jadi mungkin kalau untuk proses penegakan hukum sendiri dari level pelaporan sampai dengan proses di pengadilan itu, apabila bisa lebih baik gitu ya, menurut saya itu akan jadi satu poin plus bagi Indonesia ke depan. Oke, itu jadi poin plus untuk Indonesia ke depan ya. Bang Fasko, kalau dari Anda, karena tadi udah dicolek Mulini juga ya, sudah menjadi tonggak lanjutkan gitu ya untuk anak-anak muda ya. Ya tetap harus kita transfer wawasan dari yang lebih senior kepada benar, kita yang lebih muda. Karena apapun itu kita harus terus belajar kan Bu ya. Dan poin yang saya tangkap di sini adalah semua permasalahan bangsa ini sampai detik ini, apa yang dibicarakan di media, di perdebatan publik, di warung-warung, di mana-mana, itu hilir aja. Buat saya itu sebuah konsep besarnya ini yang sebenarnya harus kita bicarakan. Dan ini yang memang harus media-media besar like CNBC dan lain-lain itu bisa mengangkat pola itu di saat nih ya, hulunya itu berantakan, ya hilirnya lebih berantakan. Sistem negara kita ini baik itu sistem pemilihannya, sistem keteraturan dalam politiknya, kestabilan dalam politik. Gimana buat bagi para pelaku usaha di saat misalnya di dunia politik biaya sangat besar untuk mencalonkan diri sebagai apapun itu, bahkan sampai untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT pun ada biayanya hari ini. Bukan hanya kita mau bicara ketua jadi presiden ya. Dan itu ada pengusaha atau biasanya ada pelaku usaha di belakang itu. Misalnya dari ketua RT ada warung di sebelahnya. Wah Pak, gimana caranya bisa acaranya di depan warung saya, dimodalin. Misalnya gitu kira-kira ya. Dan hal ini yang kadang-kadang memang perlu difikirkan oleh seorang pemimpin nanti, mempunyai ketegasan yang kuat dalam merapikan semua sistem yang berantakan ini. Jadi apapun itu, masalah hilir akan terus terjadi tanpa adanya kombinasi dan keseimbangan sistem yang jelas di bangsa ini.
Oke, Ya. jadi fokusnya ke hilir, lebih baik ke hulunya juga gitu ya diperhatikan. Hulunya sebagai paling fokus. penting. Paling penting gitu justru hulunya ya. Bang Yanuar, dari Anda begitu ya, catatan pekerjaan rumah yang harus menjadi begitu ya, atau dibereskan begitu oleh calon presiden selanjutnya nih Bang. Ya gini, kalau kita bicara pasar modal, kita bicara sistem ekonomi pasar. Politik kita sekarang juga politik pasar. Jadi artinya dari mulai kepala desa sampai presiden, semua pemilihan langsung gitu ya. Nah, dalam ekonomi pasar kan kata Adam Smith gitu ya, negara tuh jangan ikut banyak cawe-cawe gitu. Jadi biarkan pasar itu bekerja dengan sendirinya, let's market operate itself gitu. Tapi di mana dalam ekonomi pasar negara berperan, sebetulnya di penegakan hukum yang disebut oleh banyak Bapak Ibu di studio gitu. Jadi artinya yang ingin saya sorotin, penegakan hukum itu basis pertamanya adalah tidak ada konflik kepentingan. Jadi kritik buat pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini, seolah-olah karena politik itu berbiaya mahal, politik itu ada duitnya gitu ya, seolah-olah bahkan gitu ya, untuk seorang mencapai elektabilitasnya pakai mesin BUMN aja seolah-olah nggak apa-apa. Itu menurut saya sebuah langkah mundur untuk kita mengatakan bahwa negara ini memberikan sinyal yang namanya preventive action terhadap terjadinya ketidakseimbangan di pasar. Jadi saya kembali, poinnya adalah isu penegakan hukum, isu konflik kepentingan di periode Pak Jokowi yang kedua ini sangat dominan, dan menurut saya ini berat buat presiden ke depan. Jadi untuk yang menggantikannya, saya ambil contoh begini ya. Kalau kita mengatakan bahwa misalnya sekarang yang lagi terjadi misalnya di nikel, IMF menyerang tentang impor ekspor ore dan sebagainya. Kalau kita bedah lebih jauh gitu kan, ini sebenarnya yang terjadi itu kan kalau negara mau bangun smelter, mekanisme pasar gitu. Siapa yang mau membangun smelter investornya? Cina dalam hal ini sebagai investor nggak apa-apa, tapi dia bisa diserang oleh kubunya Eropa dan Amerika dan sebagainya tentang tata kelola. Tata kelola ini apa? Kalau ternyata Cina tuh masuknya ada konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan sama siapa? Ternyata 4L, lu lagi. Ini kalau dibongkar di pemerintahan berikutnya sebagai sebuah serangan, ini gejolak moneter yang besar gitu. Karena pasar modal itu bergerak atas persepsi, bergerak atas isu. Kalau isu besarnya tidak dibenahi, isu besarnya tidak kita mulai tabung di Pilpres ini, jadi menurut saya ini ketua umum parpol, kalau kata anak-anak sekarang please dong dah gitu ya. Jadi please dong deh gitu. Jadi artinya bahwa ke depan ini jangan kita membuat sesuatu yang gampang banget buat digebuk gitu loh. Karena dua kubu ini berantem. Jadi kalau menurut saya dengan bonus demografi, harusnya kan kita bisa dengan independen juga mengatakan Anda invest boleh. Anda akan dapat keuntungan nanti. Tapi misalnya nilai tambahnya buat bangsa kami dong, tenaga kerjanya dari bangsa kami. Kami juga punya keaturan bagaimana mengatur ekspornya. Sekarang tuh yang terjadi, kritik besar misalnya yang itu adalah dari Komisi Perdagangan Amerika Serikat, bahwa sampai 2027 dengan menguasai nikel ini, Cina itu dia memonopoli industri baterai. Padahal industri baterai ini kan ekonomi di depan kurva buat semua negara. Karena akan menuju ke green. Nah, jadi artinya apa? Ini kan sebenarnya bisa kita atur. Dalam artian apa? Berarti kita bisa mengatur bahwa ekspornya kita atur nggak hanya ke satu negara. Ini yang dimainkan apa? Fungsi pemegang saham pengendalinya, karena Cina pengendali di smelter, dia ekspor ke sana. Kemudian coba kita lihat, udah muncul. Mulai muncul bahwa ini misalnya dibongkar ternyata ada juga orenya yang diselundupkan juga ke Cina. Jadi ini ya menurut saya catatan penting para ketua umum parpol, hati-hati nih dalam Pilpres kali ini. Pilpres kali ini kelihatannya kayak air tenang gitu. Tapi kalau air tenang ini karena ada kepentingan besar yang sedang bertarung, Anda jangan nabung isu buat orang digebukin deh. Jadi artinya pesan itu aja gitu, bahwa politik ini butuh biaya. Kalau kita mau mengatakan no oligarki juga menurut saya kita nggak rasional gitu. Jadi menurut saya seorang pemimpin uji bagaimana dia menghasilkan sebuah keseimbangan, bagaimana dia menciptakan juga New Deal dengan kelompok-kelompok pemodalnya gitu. Kan sebenarnya dengan misalnya tidak harus minta semuanya dong. Jadi artinya dengan misalnya konstitusi kan ada untung, dengan minta semuanya. Jadi menurut saya pekerjaan rumah terbesar ke depan ini, suka nggak suka, pemerintahan Pak Jokowi terlalu ngegas ke pertumbuhan, seolah-olah mengabaikan yang namanya konflik kepentingan, itu akan menjadi
erat buat presiden berikutnya. Baik, sudah dirangkumkan banyak nih sama Bang Yanuar ya. Mas Maruf, dari Anda mungkin singkat begitu ya, catatan Saya dapetin penting singkat mulu. dan apa yang bisa dilanjutkan atau mungkin apa yang harus menjadi PR penting ya untuk next presiden. Saya pikir ada 3 elaborasi. Pertama, menjaga iklim investasi, dan ini sudah dilakukan Pak Jokowi dengan baik sekali. Doing business kita sangat baik, turun dari 100 ke level 70. Ya, kita berkompetisi dengan luar negeri. Kita butuh sosok yang seperti Pak Jokowi yang berani menantang dunia kira-kira. Eropa aja dilawan gitu ya. Nah, cuman ini harus diteruskan. Banyak duit Indonesia itu yang di Singapura loh, tetangga. Itu balikin ke sini. Kenapa itu penting? Karena kita itu likuiditasnya itu sebenarnya tidak ideal lah gitu. Itu yang mengakibatkan satu, kita karena uangnya sedikit yang butuh banyak, berarti bank mau ngasih bunga. Kita adalah negara dengan net interest margin tertinggi dunia akhirat kalau kata ketua LPS ya kan. Itu kenapa? Karena kita kurang dana, padahal dana kita banyak di Singapura. Itu harus bawa pulang. Tax amnesty itu udah sangat bagus. Itu harus diteruskan. Kita butuh instrumen-instrumen yang lebih dalam untuk bisa menarik dana-dana itu. Karena kita kayak imbal hasil kita udah turun, cuman kita masih tertinggi di Asia Tenggara. Kita belum kompetitif. Itu perlu PR selanjutnya. Kemudian kedua, penegakan hukum tadi yang diperlukan untuk kita menjadi negara yang lebih efisien, itu perlu. Kemudian kita butuh sosok sebenarnya bukan pemimpin yang pengusaha. Pemimpin nanti butuh yang bisa mencetak pengusaha. Karena cuma satu-satunya jalan untuk kita keluar dari jebakan middle class trap itu adalah dengan memperbanyak pengusaha kayak abang ini. Gitu. Jadi semakin banyak jumlahnya, itu akan semakin banyak ekonomi kita cepat maju. Kemudian kedua, menggarisbawahi sama Bang Yanuar, memang problemnya memang di sini banyak konflik kepentingan. Yang ngomong bukan saya, Pak Mahfud, bahwa banyak pengambil kebijakan memang dia pemain gitu ya. Jadi pemain sekaligus bikin aturan, nah itu repot. Ya itu artinya harus batasi lah kira-kira.